Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tahapan asuhan kekuatan keluarga. Ini kita harus sebagai perawat harus tahu, harus punya kompetensi. Karena apa? Keluarga ini sangat penting sekali dalam kita melakukan. Karena apa? Kemandirian prinsipnya dalam asuhan kekuatan keluarga. Kemampuan kita adalah melakukan pengkajian yang lengkap, kemudian melakukan menegakkan diagnosa dan analisis dan diagnosa, dan kemudian membuat scoring mana diagnosa yang prioritas sampai kepada rencana tindakan yang akan kita lakukan. Prinsip di keluarga adalah kemandirian di keluarga. Pengkajian yang kita pakai adalah pengkajian dari Friedman, ya, family pada asuhan kekuatan keluarga, yaitu di tahap pengkajian mulai data umum, kemudian data anggota keluarga, genogram. Nah, ini genogram harus dibuat 3 generasi. Di dalam genogram itu ada laki-laki bentuknya kotak, perempuan yang bentuknya bundar. Dibuat usia, inisial, meninggal atau hidup, kemudian masalah penyakitnya apa. Itu yang harus dilihat. Kemudian di yang serumah ditandain dalam bentuk lingkaran terputus. Kemudian tipe keluarga dilihat apakah dia nuclear family, extended family, commune family, ya single parent family, atau yang lainnya. Suku, kebiasaan suku tidak hanya sukunya, ya. Kemudian agama juga, agama atau keyakinan yang dinikan, ya. Kemudian sosial ekonomi di dalam keluarga, statusnya, menghitung penghasilan di keluarga. Ketika dia tidak mampu, kita bantu dalam pengeluaran yang dilakukan sebulan dan tanggungan apa yang dinikan, apakah ada saving atau ada utang yang di sini. Ketahuan nanti dalam berapa. Aktivitas rekreasi di keluarga, aktivitas keluarga sejauh mana memberikan kegiatan-kegiatan rekreasi baik dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Ini ada di Duval 8 tahap, mulai dari keluarga baru menikah, kemudian anak pertama, usia prasekolah, sekolah, usia remaja, melepas anak keluar rumah, kemudian usia pertengahan dan usia lansia. Dilihat usia anak pertama itulah patokan tahap tumbuh kembang perkembangan di keluarga. Keluarga punya tugas perkembangan itu. Ketika keluarga tidak mampu, maka dia akan bermasalah untuk berikutnya. Ada tahap perkembangan keluarga berikutnya. Patokannya adalah lihat usia anak pertama. Kalau usia anak pertama usia prasekolah, berarti keluarga adalah keluarga prasekolah. Ya, kemudian setelah itu dilihat riwayat keluarga inti, ya. Dan ini melihat, makanya tadi tidak hanya penyakit, perilaku juga akan ketahuan nanti. Dan riwayat penyakit juga akan ketahuan dari keluarga inti, mulai dari orang tuanya saat dia menjadi suami istri, dan juga riwayat keluarga sebelumnya, mungkin ada nikah sebelumnya, atau mungkin dia sebelum menikah ada penyakit atau riwayat kegiatan yang tidak diketahui, ya. Kemudian lingkungan rumah itu dilihat karakteristik rumah, dibuat denahnya, ukurannya, apakah jenis tanahnya, lantainya, dindingnya apa, lampunya, penerangannya, kondisi udaranya, sirkulasinya, pencahayaannya, itu diceritakan. Kemudian dibuat denah dibuat dengan ukuran, ya, dengan ukuran meternya ketahuan, dan jumlah keluarga ketahuan juga nanti itu. Kita bisa menghitung apakah ini padat atau sedang dengan kemudian karakteristik tetangga, apakah di lingkungan padat, apakah keluarga tidak kondusif. Kemudian aktivitas geografi keluarga, mobilitas, maksudnya mobilitas geografi ini sejauh mana mobilitas anggota keluarga, karena nanti terkait dengan penyakit utama sekarang penyakit corona. Penyakit corona adalah akibat mobilitas yang terjadi di antara keluarga, makanya dinamakan pandemi ketika dia sudah lintas negara penyakit itu dengan ada transportasi pesawat. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi keluarga dengan masyarakat ini adalah aktualisasi secara sosial dan ekonomi di masyarakat, terutama bagaimana keluarga mampu beraktualisasi dengan keluarga. Sistem pendukung keluarga juga dikaji. Apa itu sistemnya? Jaminan, apakah ada jaminan asuransi, jaminan kesehatan, jaminan hari tua di antara keluarga, supaya ketika terjadi masalah kesehatan atau masalah lainnya bisa di-handle di keluarga. Ketika tidak terjadi, ini harus kita antisipasi. Inilah guna peran advokasi bagi keluarga. Struktur keluarga, ya, kita lihat pola komunikasi, siapa yang kuat yang memberikan peran formal. Apakah bapaknya yang kuat? Karena seharusnya adalah kepala keluarga ya bapaknya, yang memutuskan ya bapaknya. Ternyata istrinya karena secara ekonomi kuat, istri jadi yang pengaruhi dalam keputusan keluarga. Atau anaknya sudah dewasa, sudah mandiri, dan punya kekuatan ekonomi yang kuat di keluarga, yang menghidupi bapak ibunya, dan dia menggantikan peran bapak ibunya. Ini bisa saja terjadi, ya. Kemudian nilai dan norma di keluarga apa yang dilakukan. Fungsi keluarga, fungsi afektif, saling mengasihi, saling peduli,
di antara keluarga. Kemudian fungsi sosialisasi, bagaimana anak dididik saling bisa peduli di antara dengan juga sampai kepada kerabat dan tetangganya. Kemudian fungsi perawatan keluarga itu menurut Balon Maglaya ada 5, yang mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, kemudian memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. 5 ini kita lihat apakah ada masalah di dalam keluarga. Lihat stresnya juga, stres dan coping. Stres jangka pendeknya apa? Penyakit-penyakit dirasakan. Stres jangka panjangnya apa? Punya jaminan kesehatan atau tidak? Punya jaminan pensiun atau hari tua tidak? Jadi, kemudian bagaimana kemampuan keluarga untuk merespon? Sampai coping yang digunakan apa? Ya, atau juga ada coping adaptasi yang disfungsional atau yang bermasalah dilakukan. Ya mungkin ikut kedukun atau pasang judi untuk sampai dapat kaya atau untuk berlaku amoral lainnya. Ya. Kemudian harapan keluarga dalam ini kemudian nanti akan dirangkum semakin lengkap pengkajian akan semakin memudahkan akan memudahkan dalam penegakan diagnosa. Diagnosa muncul tanpa pengkajian lengkap berarti itu meraba-raba, berarti pengkajian ada yang ketika kita menemukan ada diagnosa yang ini gali ketika data tidak cukup, gali kembali kepada pengkajian maka sampai dilakukan pada pemeriksaan fisik anggota keluarga, semua anggota keluarga, head to toe dan tanda-tanda vitalnya, ya dilihat apakah ada masalah fisik di antara keluarga itu. Kemudian inilah yang dianalisa untuk menegakkan diagnosa. Setelah data dianalisis, kemudian dilihat sudah ketemu diagnosa, untuk membuat mana yang prioritas, perlunya scoring di keluarga. Scoring ini terdiri dari 4 kriteria: sifat masalah, kemungkinan masalah untuk diubah, potensial untuk dicegah, menonjolnya masalah. Total scoringnya 5 maksimal. Ketika didapat mana yang paling tinggi nilainya, maka itu yang lebih dahulu dikerjakan. Nah, setelah dapat diagnosa, misalnya diagnosa itu adalah misalnya kalau di sudah ada buku panduan di Ikatan Perawat Komunitas Indonesia itu tentang panduan diagnosa, mulai dari diagnosa, intervensi, ya, NOC dan NIC yang dipakai oleh perawat di keluarga. Jadi tidak perlu dibuatkan etiologi, tapi bukan berarti tanpa etiologi diagnosanya. Etiologi sudah terangkum dalam pengkajian. Maka misalnya terjadi adalah risiko terjadi gangguan nafas karena TBC pada anggota keluarga ibu M atau bapak A misalnya. Nah, apa yang dilakukan? Kita mengenalkan tentang definisi TBC, etiologi, tanda dan gejala. Ini pada tahap intervensi yang pertama. Untuk melakukan itu, bahasanya harus bahasa yang mudah dimengerti, tidak bahasa-bahasa medis yang dijelaskan kepada keluarga. Jadi keluarga sampai mengenal penyakitnya, jangan hanya tahu tapi tidak bisa menyebutkan, harus dia mampu mengulang kembali. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan, dilihatkan komplikasi resiko-resiko ketika dia tidak mau atau tidak mampu merawat anggota keluarganya atau tidak mau mengambil keputusan untuk mengobatinya. Masalah komplikasinya, kelumpuhan, ya penularan anggota keluarga semuanya. Kemudian yang ketiga adalah cara perawatan di keluarga. Bagaimana merawat pasien TBC di keluarga? Bagaimana ketika dia sesak napas? Bagaimana ketika dia batuk? Ya, memberikan tempat batuk supaya tidak menular, karena sangat mudah menular terjadi pada TBC. Kemudian berikutnya adalah memodifikasi lingkungan. Kita lihat intervensinya adalah pencahayaan di rumahnya, harus kita lihat ventilasi, pencahayaan supaya masuk sirkulasi udara dan panas, karena ultraviolet sinar matahari mati bakterinya, ya, mikrobakterium tuberculosisnya. Kemudian yang berikutnya memanfaatkan fasilitas kesehatan, itu berobat secara teratur dan rutin. TBC ini banyak, lebih 800.000 orang di Indonesia, 11.000 orang meninggal setiap tahun, dan ini 30% bisa jadi lebih terjadi MDR. MDR itu multi drug resistant, mereka tahan terhadap obat-obat sehingga tidak mampu lagi diobati. Ini yang terjadi karena ketidakpatuhan selama pengobatan. Nah, inilah tadi intervensi yang dilakukan keluarga. Intinya adalah tugas perawat di keluarga adalah memandirikan keluarga, mencerdaskan keluarga untuk dia mampu mengingatkan sebuah tanggung jawab. Inilah tugas edukasi, informasi, ya, kemudian sampai kepada konsultasi, kemudian advokasi fasilitator dalam keluarga. Intinya adalah kemandirian di keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.